menyaksikan acara tukaran cincin yang akan diberikan. Kepada kedua mempelai yang berbahagia, disilakan berdiri. Terpakai wujud rasa cinta tukar cincin masih tetap berdiri di tempat. Untuk selanjutnya menerima kedua mempelai yang berbahagia masih tetap berdiri di tempat, untuk menerima penyerahan buku nikah. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, terkhusus kepada ananda kami Bapak Dr. Tan Mukhlis MPD, ada 3 amanah yang diamanahkan kepada ananda. Penyerahan buku nikah kepada kedua mempelai yang berbahagia, juga akan menyampaikan sekapur siri mewakili dengan hormat. Kami persilakan. Iya, kedua mempelai yang berbahagia disilakan untuk duduk kembali. Ada tartabek langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikaha wa harrama zina. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah walimatul urus, teristimewa rombongan pengantar mempelai laki-laki yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita berkumpul di tempat ini menyaksikan 2 insan hamba Allah yang terikat dalam tali yang suci pernikahan. Mudah-mudahan keduanya bisa mengarungi bahtera rumah tangganya dengan baik, membina rumah tangga yang sakinah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada pimpinan para mujahid, penghulu seluruh makhluk, orang yang tidak pernah berbicara dengan dorongan hawa nafsunya, akan tetapi selalu di bawah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk melebihkan hadir pada kesempatan ini, saya mendapatkan 3 amanah. Yang pertama, sekapur siri mewakili keluarga, nasihat pernikahan, kemudian ditutup dengan pembacaan doa. Pertama, atas nama keluarga besar mempelai wanita, mengucapkan selamat datang kepada rombongan keluarga pengantar mempelai laki-laki. Marhaban, ahlan wa sahlan,
bihudurikum. Selanjutnya kami ucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan berkenannya Bapak dan Ibu hadir di tempat ini. Tentunya kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini satu kehormatan bagi keluarga kami. Oleh karena itu kami ucapkan ucapan terima kasih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita ini menyebabkan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya atas nama keluarga besar mempelai wanita memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam pelaksanaan kegiatan kami ini, terutama kepada rombongan keluarga pengantar mempelai laki-laki, bila mana dalam penyambutan pelayanan kami sampai selesainya acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita semua. Kami sekeluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan acara kami. Namun kami menyadari selaku manusia biasa tentu tidak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan. Al-insanu mahalul hati wan nisyan. Ya, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu sekali lagi atas nama keluarga besar mempelai wanita memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam pelaksanaan kegiatan kami ini ada hal yang kurang berkenan di hati kita semua. Semua yang terjadi itu di luar kesengajaan kami selaku manusia biasa. Kembali ke hadir, selanjutnya saya pindah kepada tugas yang kedua, menyampaikan sedikit nasihat pernikahan, terutama bisa menjadi bekal untuk kedua ananda ini. Dan saya yakin sudah siap, ananda ini sudah siap bekalnya, tinggal kami mengingatkan dan mudah-mudahan ya apa yang kami sampaikan ini nanti insya Allah membawa keberkahan. Pertama saya ingatkan ananda pengantin laki-laki, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Kata ar-rijal dalam bahasa Arab itu berasal dari kata rajul, diterjemahkan laki-laki. Dalam Al-Quran bukan cuma kata rajul atau ar-rijal yang bisa dimaknai laki-laki. Coba di ayat lain, lidzakari mithlu hazil unsayain. Laki-laki dalam pembagian warisan itu mendapatkan 2:1 dibanding perempuan. Kalimat yang dipakai oleh Allah lidzakari yang diterjemahkan juga laki-laki. Di dalam suratul kahfi juga is'awal fityatu ilal kahfi. Ketika 7 laki-laki muda, biasa dikatakan pemuda, 7 pemuda itu mendekati goa. Ini ada 7 pemuda yang ingin masuk ke dalam goa, ashabul kahfi. Di situ dikatakan fityah. Apa bedanya ini? Rajulun, rijalun dengan tadi zakar, lizakari, dan ada juga fityah. Ternyata kalau fityah itu laki-laki tapi umurnya masih di bawah 20 tahun, anak muda, masih muda umurnya. Kalau rajulun, rijalun, ar-rijal berarti di atas 20 tahun, sudah dewasa. Itu sudah dewasa. Kalau dia sudah dewasa berarti ar-rijal. Yang kedua, lizakar itu kalau sakar itu maknanya lebih menekankan pada jenis kelamin. Artinya kalau orang membagi warisan, yang penting jenis kelaminnya laki-laki. Tapi kalau ar-rijal
Ar-rijal itu bukan sekedar jenis kelaminnya, tapi penekanannya pada sifat kelaki-lakian. Laki-laki itu biasanya bisa bertanggung jawab, bisa membina, bisa melindungi. Itu laki-laki dalam Al-Quran. Artinya saya sampaikan kepada Anda pengantin laki-laki ini, ternyata ayat Al-Quran untuk seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, Allah gunakan kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya yang bisa memimpin dalam rumah tangga pertama yang sudah dewasa. Tentunya bukan sekedar umur yang dewasa, tapi tentunya dia bisa bersifat dewasa. Nah, laki-laki yang bisa bersifat dewasa. Makanya itu laki-laki meskipun muda umurnya, ketika sudah menikah maka diharapkan berpikir dewasa. Itu. Yang kedua, seorang pemimpin dalam rumah tangga bukan hanya sekedar dituntut jenis kelaminnya laki-laki. Ar-rijal yang dimaksud dalam Al-Quran, laki-laki yang punya sifat kelaki-lakian, bisa bertanggung jawab, bisa melindungi, bisa mendidik. Artinya Anda pengantin laki-laki, orang tuanya pengantin perempuan ini bukan berarti dia tidak mampu menjaga anaknya, bukan tidak mampu memberikan belanja kepada anaknya, bukannya tidak sayang kepada anaknya, tapi dia serahkan kepada kita karena dia percaya bahwa kita laki-laki yang bertanggung jawab, kita laki-laki yang bisa mendidik, membina anaknya, menggantikan posisi orang tuanya. Itu yang perlu saya sampaikan. Maka seorang laki-laki diharapkan, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu laki-laki yang diharapkan oleh Al-Quran. Selanjutnya, karena tadi kita diangkat jadi pemimpin, Nabi SAW mengingatkan para laki-laki, istausu bin nisaikum fa innahunna ulikna min dilai. Ya, saling mengingatkanlah kalian tentang wanita, terhadap wanita, fa innahunna ulikna min dilai, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Ini tugas berat sebenarnya. Kita diangkat sebagai pemimpin rumah tangga, tapi Nabi mengingatkan kita, ya, hati-hatilah menghadapi perempuan karena diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau dipaksa diluruskan bisa patah, tapi tidak diluruskan bisa bengkok terus. Tapi bukan berarti perempuan tidak baik, tidak. Saya mohon maaf orang tua saya kalau bukan. Itu unik. Maka diingatkan sebagai pemimpin harus sebenarnya ekstra hati-hati memimpin perempuan. Berarti itu memimpin perempuan. Nabi sendiri itu pernah kewalahan menghadapi istrinya. Tapi karena kecerdasannya dia bisa bayangkan Nabi itu banyak istrinya. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau tanya, siapa istrimu yang paling kamu cintai? Ini bayangkan, ini bertanya, siapa istrimu yang paling kamu cintai? Kalau jawabannya bukan kamu, pasti marah. Ya, siapa istrimu yang paling kamu cintai? Nabi menjawab, kamu Aisyah. Ya, ternyata belum selesai di situ. Setelah Nabi mengatakan kamu yang paling saya cintai, maka Aisyah mengatakan saya akan mengundang istri-istri yang lain, lalu kamu harus sampaikan bahwa yang paling saya cintai adalah Aisyah. Nah, ini sudah bikin masalah kalau begini. Nah, makanya Nabi cepat bertindak. Nah, di situ Nabi mengatakan hati-hati diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Nabi cepat bertindak. Dia kasih satu kurma kepada Aisyah. Aisyah, ini ada satu kurma, ya, saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta saya kepadamu. Jangan sampaikan kepada istri yang lain, cuma kamu yang saya kasih satu kurma. Ya, dipeganglah kurma itu oleh Aisyah. Tapi Nabi keliling menemui juga istrinya yang lain, dikasih juga satu kurma. Nah, ini ada satu kurma sebagai tanda cinta saya, jangan sampaikan kepada istri-istri yang lain. Ya, dikasihlah semua kurma setiap istrinya. Lalu Aisyah undang istrinya yang lain,
dikumpulkan istri-istri yang lain. Lalu Aisyah mengatakan, Rasulullah, penuhi janjimu, sampaikan siapa istrimu yang paling kamu cintai. Lalu Nabi mengatakan, istri yang paling saya cintai pemilik satu kurma rahasia yang saya berikan. Akhirnya selamatlah Rasulullah SAW. Itu susahnya menghadapi perempuan. Sampai di YouTube itu saya pernah lihat, waktu saya lihat itu saya agak ketawa juga. Ada orang ini 80 tahun umurnya, rumah tangganya masih utuh dengan baik, sehingga ditanya, wah ini luar biasa, sudah 80 tahun ini umurnya. Yang pernikahannya itu sudah 56 tahun. Tapi ternyata jawabannya laki-laki itu mengherankan. Dia katakan seperti ini, saya sudah 56 tahun berumah tangga dengan istri saya, cuma sampai hari ini saya belum tahu persis apa maunya. Nah itu 56 tahun saya bersama istri saya, hari ini saya belum tahu persis apa maunya. Kadang-kadang dia bertanya, dia sendiri yang marah. Ya kadang-kadang bertanya, lalu dia sendiri yang menetapkan. Diminta, mana baju yang bagus di sini, diperlihatkan. Kita katakan ini yang bagus, dia kata, oh ini yang bagus, pakai daripada itu. Nah itu yang jadi masalah. Jadi ini artinya kehati-hatian diingatkan oleh Nabi, karakter laki-laki beda dengan perempuan. Perempuan itu didominasi oleh perasaan, sementara laki-laki didominasi oleh akal. Ya makanya itu kalau ada masalah itu saya ingatkan pengantin laki-laki, kalau perempuan itu yang langsung menerima perasaannya. Tapi kalau laki-laki itu akalnya. Makanya biasa itu beda hasilnya. Saya kasih contoh. Ketika anaknya pulang dari sekolah, sampaikan guru saya memukul saya di sekolah. Disampaikan kepada bapaknya. Karena yang menerima pertama akalnya, pasti bapaknya mengatakan, pasti kamu berbuat salah di sekolah, sehingga guru menghukum kamu. Itu karena dia berpikir, tidak mungkin guru menghukum tanpa sebab. Itu yang berpikir. Sementara ketika dia sampai ke ibunya disampaikan, saya dipukul di sekolah, ibunya mengatakan, saya saja tidak pernah pukul anak saya. Kenapa gurunya berbuat seperti itu? Karena yang menerima perasaannya. Maka inilah yang perlu dipahami oleh seorang laki-laki menghadapi perempuan itu, perlu kebijaksanaan dan perlu kita pahami karakternya wanita. Nah itu makanya saya sampaikan bahwa yang bisa memimpin wanita ar-rijal, yang sudah dewasa pemikirannya, sekaligus laki-laki yang bisa bertanggung jawab. Mudah-mudahan insyaallah pengantin laki-laki yang seperti itu. Selanjutnya saya sampaikan untuk pengantin laki-laki, ma'akraman nisa'a illa karimun wa ma'ahanahunna illa laimun. Ini kata Nabi, tidak ada laki-laki yang memuliakan perempuan kecuali laki-laki mulia, dan tidak ada laki-laki yang merendahkan perempuan kecuali laki-laki yang berdosa. Nah jadi ini ukuran kita, ukuran dari Nabi. Laki-laki yang mulia pasti dia mampu memuliakan wanita. Tapi kalau ada laki-laki yang tidak bisa memuliakan wanita, maka dia adalah laki-laki hina. Yang mengatakan bukan saya ibu-ibu, bapak-bapak, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Umar bin Khattab itu meskipun bergelar singa padang pasir, itu Umar bin Khattab bergelar singa padang pasir, temperamennya keras, tegas. Bahkan itu Umar ketika orang akan hijrah, bayangkan waktu mau hijrah itu yang masuk Islam belum cukup 100 orang di kota Mekah. Itu pun yang masuk Islam itu bukan pembesar-pembesar Quraisy, tapi hanya banyak dari kalangan orang-orang rendah, budak, orang-orang tertindas itu masuk Islam, tidak sampai 100 orang. Makanya ketika dia hijrahnya sembunyi-sembunyi. Karena kalau diketahui akan ikut ke Nabi Muhammad pasti disiksa. Tapi Umar bin Khattab mengambil pedangnya, naik di atas Ka'bah, umumkan besok saya akan hijrah, ikut Nabi Muhammad ke Madinah. Yang menginginkan anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, silahkan cegat saya di jalan. Tidak satu pun penduduk kota Mekah yang berani mencegat Umar bin Khattab. Itu singa padang pasir. Rasulullah mengatakan, jangankan bangsa manusia,
bangsa jin, bangsa setan tidak akan berani kepada Umar bin Khattab. Ketika jin itu berhadapan, berpapasan dengan Umar, diambil jalan lain, takut sama Umar. Tapi ternyata kadang-kadang Umar dimarahi oleh istrinya. Ya, kadang-kadang dimarahi oleh istrinya. Bahkan ada tetangga itu mendapatkan Umar, sementara duduk diam, istrinya marah, tidak pernah menjawab. Tetangganya mengatakan, kok bisa seperti itu? Umar mengatakan, setiap kali istri saya marah, maka saya tidak dengarkan Umi lagi. Ya, saya tidak perhatikan ucapannya, yang saya ingat seluruh kebaikannya. Dialah yang mengandung anak saya, dialah yang melahirkan anak saya, dia yang memelihara putra dan putri saya, dia yang memelihara saya, memasak, mencuci untuk saya. Apalagi yang sangat saya ingat, saya pernah berada di perut perempuan 9 bulan 10 hari. Itu ibu saya perempuan, maka seharusnya saya memuliakan perempuan. Makanya laki-laki yang mulia yang mampu memuliakan perempuan. Itu saya sampaikan untuk pengantin laki-laki. Saya pindah kepada yang perempuan. Perempuan itu sebenarnya tidak banyak untuk perempuan. Perempuan yang hebat itu, yang mulia, kata Nabi, khairun nisa imra'atun. Sebaik-baiknya wanita, imra'atun, seorang wanita, idza nazarta ilaiha saratka. Kalau kamu menatapnya, melihatnya, menyenangkan hati. Nah, itu wanita yang bagus, terbaik. Ketika dilihat oleh suaminya, perasaan suaminya menjadi senang. Ya, bukan berarti cantik, tapi tentu dengan wajah-wajah yang selalu tersenyum ini membawa menyenangkan kita. Dibanding cantik tetapi wajahnya itu selalu marah dan sebagainya, bagaimana caranya bisa senang? Nah, itu pertama, ketika kamu memandangnya, hatimu menjadi senang. Ya, kamu berada di sisinya, hatimu menjadi senang. Itulah Khadijah. Rasul mengatakan, bagaimanapun persoalan saya di luar, ketika saya sampai di rumah, semuanya selesai di hadapan Khadijah. Bukan berarti ketika berada di rumah banyak persoalan, tidak. Nah, itu kelebihannya Khadijah. Jadi ini pertama. Yang kedua, wa in amartaha ata'atkah. Wanita yang terbaik itu taat kepada suaminya. Makanya saya sampaikan kepada Ananda pengantin perempuan, wanita terbaik itu yang taat kepada suaminya. Meskipun wanita lebih tinggi barangkali pendidikannya dari suaminya, atau wanita lebih tinggi derajat keturunannya, dia seorang bangsawan dibanding suaminya, bahkan mungkin wanita lebih kaya dari suaminya, tapi setelah dia menikah wajib dia taat kepada suaminya. Coba lihat Khadijah. Itu Khadijah, dia umurnya 40 tahun menikah dengan Nabi 25 tahun. Nabi pernah menjual barang dagangannya Khadijah. Berarti Nabi itu bawahannya Khadijah. Karena Khadijah, barang dagangan Khadijah pernah dibawa oleh Nabi. Dia yang menjual barang dagangannya Khadijah. Nah, itu posisinya. Khadijah itu kaya raya. Begitu kayanya Khadijah sampai 2/3 peredaran uang di kota Mekah dikuasai oleh Khadijah. Nah, bukan cuma itu. Khadijah itu bangsawan Quraisy. Keluarganya terpandang, dihormati, disegani. Jadi Khadijah ini memiliki segalanya. Dari segi keturunan dia juga berasal dari keturunan terhormat. Ya, kemudian dia hartanya banyak. Kemudian juga dari segi umur dia lebih tua dari Nabi. Nabi juga pernah jadi bawahan. Tapi kata Nabi, tidak pernah Khadijah itu berbuat ya tanpa seizin saya. Sejak saya menikah sampai meninggal, tidak pernah dia berbuat tanpa seizin suaminya. Itulah perempuan terbaik sepanjang zaman. Saya sampaikan kepada pengantin perempuan, salah satu jalan masuk surga adalah taat kepada suami kita. Jadi orang yang punya suami, jalannya masuk surga itu sudah terbuka. Taat kepada suaminya. Tinggal 3 tambahannya. Idza shalat amsaha, yang penting salat di waktu. Wa shamat sahraha, puasa kalau Ramadan. Kemudian wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Itu saja perempuan tugasnya.
Kalau sudah bisa taat pada suaminya, tambah 3, salat 5 waktu saja, puasa Ramadan, jaga kehormatan, tutup auratnya, jaga dirinya dari laki-laki yang tidak halal, maka insya Allah masuk surga wanita itu. Maka ini yang kedua saya sampaikan untuk pengantin perempuan yang terbaik itu yang taat pada suaminya. Kemudian yang ketiga, wa in hitta amha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau suaminya tidak ada di rumah, dia mampu menjaga harta suaminya dan menjaga dirinya dari laki-laki lain. Itu perempuan, kata Nabi, khairun nisa, sebaik-baiknya wanita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terakhir saya mau sampaikan kepada kedua mempelai, dalam Al-Quran itu ada doa, ya ada 2 doa. Pertama doanya Nabi Ibrahim minta anak saleh, Rabbi habli minas salihin. Kemudian doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. 2 doa ini ternyata hasilnya Nabi semua. Doanya Nabi Ibrahim yang selalu diulang, Rabbi habli minas salihin, melahirkan Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Sementara doanya Nabi Zakaria yang minta anak, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Saya minta anak yang baik. Satu minta anak saleh, satu minta anak yang baik. Ternyata lahir Nabi Yahya alaihissalam. Ternyata dua-duanya Nabi. Maka saya pesankan kepada kedua mempelai, ya jangan pernah dilupakan doa ini. Setiap selesai sholat baca doa ini, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Cuma Allah itu berbeda. Ketika Nabi Ibrahim meminta anak saleh, lahir Nabi Ismail. Nabi Ismail yang lahir ini Allah perintahkan, bawalah anakmu yang baru lahir ini, dibawa ke Mekah, dekatkan dia dengan Ka'bah. Ya, makanya itu ada doanya Nabi Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan keturunan saya di sebuah lembah yang tandus, tidak ada sesuatu, inda baitikal muharram, tapi dekat dari rumahmu, rabbana liyuqimus shalah, mudah-mudahan mampu menegakkan salatnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim minta anak saleh, maka diberikan anak oleh Allah. Tapi salah satu jalannya yang ditunjukkan oleh Allah, minta ke anak saleh, dekatkan anakmu dengan masjid, dekatkan dengan rumah Allah supaya sholatnya bisa bagus. Jadi kalau minta anak yang saleh, jangan sekedar berdoa saja, tapi perbaiki sholatnya anakmu. Nah itu isyaratnya dalam Al-Quran. Tapi Nabi Zakaria minta Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, dia minta anak yang baik. Lahir anaknya, Allah katakan usil kitabah biquwatin. Ya, dia katakan ya Yahya usil kitabah biquwatin. Peganglah kitab ini dengan baik-baik. Artinya kalau minta anak yang baik, dekatkan anak kita dengan Al-Quran. 2 isyarat ini ada dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim minta anak saleh, dekatkan dia dengan masjid supaya sholatnya bisa baik. Ya, Nabi Zakaria minta anak yang baik, maka dia katakan dekatkan dia dengan Al-Quran supaya dia pahami Al-Quran, dia pegang teguh isinya Al-Quran. Insya Allah minta anak yang baik ini, doakan itu setiap waktu, kemudian dekatkan anak kita, perbaiki sholatnya, dekatkan dia dengan Al-Quran, belajar agama dengan baik, carikan guru yang baik. Insya Allah anak kita menjadi anak yang saleh dan anak yang baik. Saya kira itu yang saya sampaikan, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kedua mempelai ini insya Allah mampu membina rumah tangga yang sakinah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarak, tafarruqana hadza min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubihima kama allafta baina qulubi Adam wa Hawa. Allahumma alif baina qulubihima kama allafta baina qulubi Muhammadin hajjatal kubra. Allahumma barik lahuma
كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wabillahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru saja kita mendengarkan pencerahan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Mukhlis MPD. Beliau adalah guru SMA Negeri 4, guru SMA Negeri 2 Wajok. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz, kita semua dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terkhusus kepada kedua mempelai yang berbahagia dapat jadikan bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga dengan doa-doa indah yang terpanjatkan, kedua mempelai yang berbahagia kerongkongannya tidak pernah kering dan letih dari zikir dan doa, rukun dan sujud menjadi napas rumah tangganya. Baik Bapak dan Ibu sekalian kami hormati, tentunya di penghujung acara ini adalah acara istirahat. Kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia untuk mencicipi ala kadar yang telah disiapkan oleh tuan rumah. Namun sebelumnya tentu mewakili keluarga besar Bapak Dr. Haji Abdul Manan dengan Ibu Hajah Nur Dahlia Sarjana Pendidikan, dan juga orang tua kami tentunya Bapak Pandori Sarjana Pendidikan dengan Ibu Siti Solehah yang telah merupakan keluarga besar dari kedua mempelai berbahagia, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian untuk menjalin silaturahim dan permohonan maafkan yang sebesar-besarnya sekiranya di dalam penyebutan dan penerimaan kami terdapat kekurangan dan kehilapan. Akhir kata kami akan menyambung hati dua mempelai yang berbahagia dengan keempat orang tuanya. Kepada orang tua kami yang tercinta, waktu yang telah mengantarkan kami ke gerbang kedewasaan, cinta kasih sayang yang tulus selalu Engkau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami memasuki bahtera baru. Ibu, aku sangat mencintaimu. Sedari kecil kurasakan kasih sayangmu, kasih sayang yang penuh kelembutan. Engkau membimbingku, sampai kapanpun masih tetap kurindukan melayani kasih sayangmu. Ayah, Engkau pelita hidupku, akan selalu kuingat, dan juga di hari kebahagiaanku, hari yang telah kita lalui, sampai kapanku akan selalu kuingat nasihatmu. Kini diriku telah dewasa, ku ingin ibadah yang sempurna. Jangan lupakan kami dalam doa sujud panjang tahajudmu untuk menggapai ridho Allah, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami Nur Laila Ali segera undur diri dan ke hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa dalam momen kebahagiaan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilahkan kepada tamu undangan yang berbahagia untuk mencicipi ala kadarnya.